Ya, selamat pagi Tibe, silakan on cam. Pada takut kan? Naik pada takut. Rismon, silakan on cam. Nama saya pula di sini. Risol, silakan on cam. Pada berhala. Iya, Damai, silakan on cam. Damai, silakan. Kalau kamu capek hama seperti belalang, ulat Boleh naik Pak, boleh Nawaf, silakan. Damai, silakan on cam. Wah, berhala ini orang, suruh on cam malahan batuk-batuk. Yang mau naik silakan komen, mau naik. Saya Kristen, mau naik. Iya, Satria Sitompul, selamat pagi, silakan on cam. Pada takut melihat saya, jangan-jangan mereka anggap saya ini Tuhan kali. Pada muda. Jangan-jangan Oten ini menganggap saya Tuhan kali, nggak berani naik. Gimana Pak De? Tidak ada yang lebih keras? Nggak ada Pak Pendeta, sudah tumbang semua Oten ini. Iya, tapi marilah kita tetap doakan mereka. Bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara yang mengerti. Doa kita supaya mereka benar-benar kembali kepada jalan yang lurus. Anda harus buka kamera, Dehe. Iya, Damai, silakan open cam. Kan nggak harus open kamera, Dehe. Iya, kau di bawah saja kalau nggak Yang mau. penting kan kita bisa dijawab apa pertanyaan. Bagi Tuhan, bagi Kristus jangan ada ketakutan. Jangan ada ketakutan. Kita bukan makan orang. Bisa dijawab apa pertanyaanmu gitu, Dehe. Kalau itu Ya, aturan, silakan. lakukan. Ya, silakan jawab itu Markus 6:19. Markus. 16:19. Oke, saya lihat dulu ya. Ya, baca dulu. Di sini diperbolehkan. Markus 16. 19. Ya, silakan on cam. Oten forever on cam. Sudah bisa on cam kamu. Silakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, biar kita angkatlah lihat. ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, pertanyaannya siapa yang bersama Yesus naik ke surga sehingga dia tahu bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Dehe, pertanyaanmu di sini tidak bisa dijawab karena tidak tertulis di sini. Udah selesai, nggak usah jawab lagi. Dengarkan dulu. Diam. Selesai. Di sini tidak ada, di 19 ini tidak ada disebutkan pertanyaanmu itu. Iya, kan katanya di 11. Pertanyaanmu itu di 19 ini tidak ada. Tetapi siapa yang mengatakan Bapak? Diam dulu biar ku jelaskan, biar paham ya. Yang terangkat ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa kalau yang ditulis itu? Silakan jawab. Yesus berbicara kepada mereka bahwasanya Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Karena Yesus Itu sudah naik bukan ke surga. perkataan Yesus, itu bukan perkataan Yesus. Loh, Coba baca. dengarlah di sini, simak baik-baik. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, tidak terperinci di sini ya deh. Sesudah Ya, lalu apa yang terangkat bertanya. dia ke surga. Berangkatlah Bukan ia ke Yesus yang surga, mengatakan dia lalu terangkat. duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Yesus yang berbicara kepada mereka. Mana ada Yesus di itu sudah situ? pernah ke surga, turun lagi menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Mana ada Yesus yang bicara di situ? Ayat Yesus berapa sudah pernah naik ke Yesus surga. bicara di situ? Loh, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Simak baik-baik. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bukan Yesus yang mengatakan terangkat dia ke Kalau surga. pertanyaanmu misalnya siapa Yang menyaksikan? mengatakan Ini yang dia mencerita. terangkat, yang mengatakan dia terangkat ke surga bukan Yesus, tapi orang. Anda harus paham itu. Ya, orang yang mengatakan terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bukan Yesus. Kau ini bisa baca nggak? Yesus menceritakan itu kepada mereka. Alah, ngantuk saya, kau nggak punya Kau jawaban yang memang pasti. penyesat kau. Yesus menceritakan. Aduh. Ya, Oten Forever, mana tahu kamu punya. Ya, sebentar. Ternyata hostnya ini saya pikir Muslim ya. Ternyata bukan Muslim. Siapa yang Muslim? Lah ngapain debat sesama Oten? Saya itu bertanya, bukan berdebat, Bu. Iya, ngapain diskusi kalau udah kamu kan Kristen nih, bener nggak? Lah ngapain nanya Kristen Alkitab lagi, orang kamu Kristen? Begini, Ibu Forever, silakan on cam dulu biar jelas. Jadi, Nah, aku pikir Muslim, makanya sebentar aku dulu saya naik. bicara, saya bicara dulu. Jadi, menurut Ibu, kalau kita seiman tidak perlu bertanya, begitu? Nah terus kan tadi dia udah jawab, tapi kamu mendebat kan? Ya nggak ada, Bu, nggak ada kata Yesus. Dia mengatakan dia terangkat ke surga setelah berbicara, itu nggak ada. Iya, Itu itu kan yang yang saksikan dia menulis- terangkat para murid Yang menyaksikan. menulis Nah ini mah bukan Kristen, nggak ngerti Bible. manusia. Kamu berarti bukan Kristen karena nggak ngerti Bible. Berarti kamu ateis mungkin. Alah, kau nggak punya ilmu, kau tuduh lagi nggak ilmu. Kau Loh. lihat pakai matamu tuh, apa ini? Lah, ya ateis juga bisa pakai itu. Udah. Kalau kau nggak ilmu, kau bukan aja kau. Botol. Ibu Oten Forever, jangan menghakimi. Kau Ya, menghakimi. mohon maaf, itu Kamu bukan Kristen sifat nggak? Kristus. Kamu Kristen nggak? Kamu Kristen? Saya Kristen sejati. Itu Iya, Pak terus kamu Pendeta nanya itu, apa orang kamu Pak punya Bible? Pendeta itu Ibu Forever. Dengar dulu, itu Pak Pendeta dari Medan. Sama Kristen yang perlu bersaling bertanya. Judulnya Oten naik. Lalu apa yang mau ditanyakan, orang kamu juga punya Bible? Ngapain nanya lagi? Wah, Alah, bukan kok nggak bisa jawab, Nah, nggak boleh begitu Bunda, nggak boleh ya Bunda yang saya hormati soalnya hostnya Forever. kan nantang-nantangin nih, Oten naik. Bukan Jadi, menantang, ya mohon maaf. Oten naik. Hostnya memang seperti itu, kita harus Oten paham naik. dulu. Kalau dia punya Bible, Jangan, ini bukan sikap, ini bukan buah daripada Kristus yang seperti ini kita. Mari kita ya boleh terus kita kamu diskusi. mau bahas apa sama Kristen? Harusnya yang naik Islam. Ya udah, berarti kalau ibu nggak mau bahas, udah turun. Apa-apa, karena dia Pak Dei. Bible dia yang Hanya punya, menjelaskan lagi kepada yang punya sesama Bible. Kristen Jadi yang gimana membangkang sih? oleh ibu. Ini mau belajar apa ini? Orang udah dijawab. Ya sekarang ibu kan sudah terima. Sekarang ibu kan nggak mau lagi membahas apa-apa, ya sudah turun. Dengan hormat, ya silakan ibu. Iya, Jangan nggak paksaan apa-apa, di sini. nggak apa-apa. Karena ini dibawa pikirnya kalian ini Islam, makanya Ya yang nggak naik itu apa-apa. Kristen semua. Pemikiran manusia memang seperti itu. Kita harus lumrah. Gitu. Ya. Kita nggak bisa batasi pemikiran manusia, nggak apa-apa. Biarkan. Saya juga sudah seringkali saya dihina, nggak apa-apa. Karena hinaan itu adalah ciri-ciri orang yang pengikut daripada Kristus. Kalau kita nggak pernah Nah, dihina, jadi itu bukan kehadiran pengikut saya Kristus. membuat yang di bawahnya sadar nih, oh ternyata mereka berdua di atas ini ya, agak lain lah ya, gitu aja. Iya, Bukan itu nggak orang apa-apa. lain, kamu yang lain. Kau tidak membaca Udah Pak firman deh, udah. Tuhan. Ya, mereka tetap saudara kita. Ya, nggak apa-apa.
biarkan Oh, seperti itu. makanya kemarin sama Mikana nih, Pak Deh ini sama Mikana, aku pikir Mikana Muslim. itu ajaran sesat, dia ganti-ganti nama Yesus. Dia punya Alkitab sendiri. Saya sudah debat dia. Ya, Ya jangan sesuka hati kita, nggak boleh, nggak boleh. Itu juga ya, keliru. dia tukar-tukar nama Yesus malahan. Nah, aku juga sama kayak karena gini, paham kita sama, lalu apa yang Mana kebanyakan pernah lagi? ada saya tukar nama Yesus. Yesus tetap Yesus. Nggak Iya, pernah itu saya kan bahasa kasih namanya yang Indonesia, lain. bahasa Ibraninya Yeshua. Cuma gitu doang bedanya. Kalau di Apanya Komal Mikana, kalau kamu mengaku Yesus, dia turunkan kamu. Iya, aku udah pernah Yesus Hamasia. Iya, aku udah diskusi sama Mikana, udah dia Ya, udah aku karena ajarin. sama-sama kalian mengatakan Yesus Hamasia. Kalau kita mengatakan Yesus, dia nggak senang. Lah, saya kita mah nggak kan- setuju sama Mikana. Kita kan Saya di nggak setuju sama Indonesia. Mikana. Kita Kita kan di sama-sama Indonesia, paham nih, kita lalu apa yang mau mengikuti- didebat sama saya? Kamu sama Kita saya sama pahamnya. mengikuti bahasa Indonesia. Kalau contohnya Ini Yahweh, mesti gimana sih teman-teman? Enggak lain ya. apa Yang yang dibawa lain? Islam. Nah, Islam dibawa mendukung Bapak ini. Lalu apa yang didukung? Saya ini membaca sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, Bu Otel. Iya, kalau kau udah baca, apa yang kamu tanyakan sama Kristen lagi? Itu yang kutanyakan contohnya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Kan berbeda, itu yang kubahas. Iya, menurut kamu gimana? Kok Rasul Paulus itu bagaimana? Coba nih, kita uji dulu Menurut hostnya ya. saya sesuai perkataan dia di Galatia pasal 2 ayat 15 bertentangan dengan perkataan Yesus di Yohanes 5:17. Ah, Yesus menurut kamu- datang menggenapi hukum Taurat, tetapi Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Itu berbeda. enggak kok, enggak dibatalkan. Baca di Efesus 2:15. Iya, jadi menurut kamu Rasul Paulus bagaimana nih? Biar kita tahu kamu pahamnya apa nih. Baca, dengar baik-baik. Penonton juga silakan komen biar ku baca mana yang benar. Yesus Oh, ini atau Marsion Paulus. ini kayaknya sih Marsion ini. Jadi kamu pahamnya apa nih? Biar aku tahu nih. Saya paham apa yang ditulis. Saya tidak mau ngarang. Iya, Rasul Paulus itu seperti apa? Rasul Iya, Paulus. makanya kita baca, Bu. Makanya Ibu on cam biar enak kita berdiskusi. Apa hubungannya on cam? Aku pakai cadar, kalau on cam pakai cadar, matanya aja Nggak kelihatan. apa-apa, Ibu mau pakai cadar. Nih, saya pakai peci aja biar Ibu senang. Nih. Enggak ada, kalau gue mah nggak Oh. masalah mau. Oh, Aku pakai helm kayak nggak masalah kalau saya mah. Nih. Nih, saya baca ya. Kok malu ini di bawah lucu loh. Kamu penyembah Yesus rupanya. Paulus berkata kepadamu, Kalau kami menyembah, jika hostnya dia kamu Yesus nggak? menyunatkan dirimu, Ini hostnya mesti diuji, dia pahamnya apa nih? Kamu menyembah Yesus nggak, host? Kamu menyembah Yesus nggak? aduh, ini congor terus katanya baca. Kamu menyembah Yesus Sekarang nggak? dibaca banyak. Kalau saya menyembah Yesus nih. Saya menyembah Saya Yesus, ini kamu menyembah Yesus pengikut nggak? Yesus. Dia menyembah Yesus nggak? Sebelum saya lahir pengikut Yesus. Kamu menyembah Yesus Mati nggak? di dalam nama Yesus. Iya, kamu sembah Yesus Berisau. nggak? Nih, saya baca ini ya. Menyembah Yesus nggak? Ini mah dengan Unitarian matinya mungkin ini. sebagai manusia, Ini ia tidak telah Kristen kayaknya sih. membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oh, Islam kayaknya. Apa Islam? Udah sama-sama terus jauh. Turun. Katanya suruh baca firman Tuhan, sekarang Islam Kristen. Kau adu domba ke aku di sini. Tidak berguna orang-orang adu domba di sini ya. Saya di sini Tuhanmu, saya yang mengatur hidupmu di sini. Kunaikan, kuturunkan. Katanya baca Alkitab, kita baca, kau ngoceh terus. Kukirim kau di neraka. Kau jangan main-mainkan kalau ku baca Alkitab. Itu adalah perkataan Tuhan, ya. Perkataan Tuhan jangan dimain-mainkan. Saya ini bahkan pernah berjumpa dengan Yesus, ya. Ini teman-teman saya umumkan mulai hari ini pukul 9:46. Barang siapa yang suka menghujat, baik menghujat saya, menghujat Alkitab saya,
menghujat Tuhan saya, dia tidak lebih dari seorang peminum kencing babi. Ya, saya katakan hari ini, siapapun yang menghujat Alkitab saya dan kepercayaan saya sebagai pengikut Yesus, saya umumkan, penghujat adalah peminum kencing babi. Ya, saya umumkan ketiga kali. Barang siapa yang menghujat saya dan menghujat Alkitab saya yang disampaikan oleh Tuhan, dia tidak lebih dari peminum kencing babi. Demikian pengumuman. Semoga saudara-saudara yang suka menghujat tidak menghujat lagi, ya. Karena di sini kita datang, kita beritakan firman Tuhan untuk semua umat. Ya, jangan menghujat. Siapa yang menghujat, dia adalah peminum kencing babi. Ya, saya katakan sama kalian, saya nggak suka menghujat. Agama manapun tidak boleh dihujat. Siapapun yang menghujat dan mengatakan kata-kata kotor, dia adalah peminum kencing babi. Jadi dia minum kencing babi sehingga dia nggak sadar dan dia marah-marah, memaki dan lain sebagainya. Di sini kita berbicara firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh YHWH, apa yang disampaikan oleh Yesus, itu yang kita bahas. Silakan, yang naik silakan. Damai katanya mau naik lagi. Ya, silakan Damai, silakan on cam. Yang mau naik on cam, ya, jangan ngarang-ngarang. Begini begitu, saya nggak suka. Ya, Markus 19 gimana? Belum selesai. Jangan terus turunkan. Iya, kau on cam, silakan. Jangan diturunkan, nggak harus on cam. Silakan on cam. Di sini persyaratannya setiap yang naik, baik dia Muslim, Ketika tidak Tuhan beragama, Yesus berbicara baik dia di Kristen, media silakan kepada mereka, naik. Berangkatlah ia ke surga. Yesus Diam sudah dulu, berbicara diam dulu, kepada diam dulu, mereka. diam dulu. Nanti saya kasih waktu. Silakan on cam dan kita bicara firman Tuhan. Ya, dengar tuh. Bicara firman Tuhan, bukan menghujat, bukan memaki. Silakan. Di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara. Silakan on cam, tidak on cam kuturunkan. Ya, tidak on cam kuturunkan. Kau datang ke rumah saya, ada pendeta Elman ini, katanya nggak mau naik lagi di Komal Padehe. Rupa-rupanya kau penasaran Pak Elman. Ya, salam Pak Elman Yahobu. Saya ingat perkataan Bapak terakhir bahwa tidak mau naik lagi di Komal Padehe. Tapi aku Padehe jujur, karena aku kusayangkan saudara saya juga membahas dan termasuk Padehe. Tadi Padehe yang kalian ceritakan tadi sempat saya lewat di bawah, di mana kata Yesus dia mengatakan naik dia. Ya Padehe ya. Dia duduk Bukan sampai kata mendapat. Yesus itu abangku, bukan kata Yesus. Tapi Padehe percayanya udah naik ke surga itu, ke tempat Bapak. Saya tidak tahu itu bang. Tapi yang saya tanya sebentar, biar saya keluarkan dalilnya. Markus 16:19 dikatakan penulis di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan Yesus yang mengatakan ini, tetapi setelah Yesus berbincang-bincang dengan sebentar saya cari dengan murid-muridnya. Ini murid-muridnya nih, bukan Yesus. Lalu terangkatlah dia ke surga. Pertanyaan saya sebagai orang Kristen, karena tidak tertulis di sini, Yesus terangkat ke surga bersama siapa?
Baik, saya nggak tahu. Sehingga dia nanti dia mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti yang naik ke surga ini sudah melihat Allah Bapa, sudah melihat wujudnya Allah Bapa, begitu. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, sekali lagi saya bukan pendeta, saya seorang pendosa yang melakukan yang tidak pernah dikehendaki Bapa. Tapi mungkin ini hari Minggu, ya saya memang nggak ada sempat saya pergi ke gereja, mungkin ini. Jadi sebetulnya Pak Dehe saya sudah berjanji bahwasanya nggak mau naik saya lagi di Komal. Itu dia Pak Pendeta. Makanya saya lihat Pak Pendeta ada, saya penasaran. Ada apa yang Pak Pendeta minta naik? Biarpun saya sebagai pendosa ini, ya biarlah saya yang menanggungnya semua. Tapi dengan menyatakan dengan kata-kata firman Tuhan, mungkin tidak saya nahan untuk menyampaikannya. Tapi begini, itu pun yang Pak Dehe yang baca itu adalah kutipan atau tafsiran orang yang beriman dan orang yang benar-benar percaya. Nah, inilah kalau memang kita bahas dalam kutipan perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat, mulai dari mana kita baca? Yohanes 14 ayat 13 saja. Boleh dibaca-baca nanti pada di rumah, dari bawah atasnya boleh, bahwasanya Yesus itu siapa. Jadi dari ayat 12 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini ya kata Yesus, bukan tafsiran di sini. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini bukan tafsiran. Ini kata Yesus sendiri. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, orang yang beriman yang dibaca Pak Dehe tadi, itu tafsiran orang yang beriman. Mereka itu menjelaskan. Jadi di sini kata Yesus, Pak Dehe, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya lanjutkan ayat selanjutnya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Semua yang dilakukan Yesus itu untuk mempermuliakan nama Bapanya. Jadi Pak Dehe tadi kan terkait tadi dengan siapa yang bisa mengatakan itu Yesus di sebelah kanan Bapa. Itu penjelasan orang yang beriman, tafsiran orang yang beriman. Nah, ini Yesus yang mengatakan sendiri, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa, datang saya untuk memahami, karena ada hikmat Tuhan menjelaskan sama saya, makanya saya sampaikan seperti begitu. Begitu juga yang Bapak Dehe yang baca itu, karena ada hikmat Tuhan yang bekerja di dalamnya, makanya dia berani menyatakan seperti begitu. Kira-kira begitu Pak Dehe. Tidak ada yang datang bersama Yesus, itu yang jelas. Begitu Pak Pendeta Hura. Ya, macet-macet Pak Hura. Macet. Tapi jelas tadi saya pembacaan saya tadi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 12. Iya, artinya begini Pak Hura. Artinya tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang ikut bersama Yesus naik ke surga. Hanya tafsiran kata Pak Hura tadi, betul? Itu penjelasan yang dibaca Pak Dehe di Markus tadi. Itu penjelasan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, itu dikatakan itu pemahamannya Yesus itulah sebagai wakil sang sumber itu sendiri yang bisa datang ke dalam kita, yang bisa. Artinya setelah Bapak jelaskan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa itu tafsiran dan tidak ada seorang pun manusia yang ikut kepada Yesus
ketika naik ke surga. Begitu kan? Haleluya, haleluya. Ya, saya sependapat itu. Ya. Jadi bukan saatnya segitu Pak Dehe. Ini kita baca aja dari awal ya Pak Dehe, biar kita lebih. Iya, iya, iya. Izinkan saya untuk membacanya. Ini firman Tuhan yang kita berbicara. Tunggu dulu. Ya. Jadi saya awali dari atas. Rumah Bapa. Ini judul perikopnya. Ya, betul. Yohanes 14 ayat selanjutnya. Bukan, yang Markus dulu, Bos. Yang Markus dulu, Bos. Kita bahas. Kalau itu sudah Oke. kubaca itu, sudah kubaca. Markus kita baca. Markus Ya, itu udah saya bilang tadi. Tafsiran. Oh, tafsiran. Berarti Bapak setuju dengan perkataan saya. Markus itu yang mengatakan Bapak duduk di sebelah kanan Allah itu adalah tafsiran. Bapak setuju? Tafsiran orang yang berbicara yang benar-benar percaya kepada Yesus. Berarti kita setuju itu. Ya, berarti Allah Yesus belum naik di sebelah kanan Allah hari itu. Karena itu adalah tafsiran kata Pahura. Oke, kita tutup. Sudah. Ya, silakan Yohanes. Jadi Pak Dulu, ya saya selesaikan dulu ya untuk menjelaskan itu. Ini Alkitab Pak Dehe, ya bisa menyesatkan orang sebab Alkitab menulis satu titik dan satu koma, nggak boleh dikurangi dan nggak boleh ditambah. Ya, betul. Itu kata Yesus. Ya, betul. Tapi cara pemahaman kita, sekalipun itu hanya tafsiran orang untuk menjelaskan di dalam firman Tuhan ini, tapi itu penuh dengan Roh Kudus untuk menjelaskan menurut dia. Nah, begitu juga karena ada hikmat Tuhan, karena ada Roh Tuhan dalam hidup saya menerima ayat seperti begitu. Tapi kalau memang nggak ada sepenuhnya ada Roh di dalam dia, pasti akan menolak, dan sehingga ia menambahin dan mengurangi. Itu artinya membelokkan cara untuk pemahamannya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin kita pada beda-beda ya. Tapi inilah yang saya baca tadi. Yesus sendiri mengatakan, aku pergi kepada Bapa. Nah, dia secara dia menjelaskan, dia percaya perkataan Yesus itu bahwasanya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Karena sudah Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa. Bukan Yesus itu adalah Bapa, bukan. Tapi dia pergi kepada Bapa. Dialah sebagai utusan Bapa, dia sebagai saya setuju itu dengan perkataan Pahura bahwa Yesus itu bukan Bapa, tetapi ada Allah Bapa yang ada di surga, begitu. ya benar. Jadi saya setuju itu. Makanya penjelasan itu semua Yesus itu pergi kepada Bapa karena dia kan datang dari Bapa. Dia hamba Bapa, dia utusan Bapa. Kapan saatnya nanti, makanya kita baca dalam Yohanes. Ya, kita baca dari awalnya biar aja juga yang mendengar di bawah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yesus sendiri berkata di situ. Nah, bukan sekarang. Kita nggak tahu akhir zamannya nanti, akhir datangnya nanti dia itu kita nggak tahu. Kapan Bapa Sang Sumber itu mengutus Yesus kembali, udah saatnya, pergilah engkau menjemput orang mereka. Kau menjemput siapa yang pilihanmu, itu nanti hanya mereka yang tahu itu. Makanya Yesus pun juga nggak pernah menyatakan diri di dalam Alkitab. Pak Pendeta Hura, saya potong sedikit dulu ini. Kenapa Pak Hura sudah mulai waras? Apakah sebentar dulu. Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa sudah mulai dekat dengan Yesus? Karena Pak Hura kemarin selalu bertentangan dengan pendapat saya. Tetapi Pak Hura sekarang sepertinya sudah mendekati pendapat saya sama, bahwa Yesus adalah utusan. Dia punya Allah Bapa di surga.
Dia pun mengajarin kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Kemarin-kemarin Pak Hura selalu bertentangan dengan saya. Bahkan sudah mengatakan, saya tidak akan naik ke Komangnya Padehe, penyesat. Tetapi hari ini datang dengan membawa firman Tuhan yang baik. Ada apa gerangan Pak Hura? Silakan. Saya sebelum main TikTok Pade, saya mengatakan Yesus itu adalah utusan Sang Sumber. Sebelum saya mengenal TikTok, saya sudah menyatakan dalam diri saya bahwasanya Yesus bukan sekarang ini Pade. Cuman aja kemarin-kemarin itu perbedaan Pade dengan saya itu bertentangan sekali. Pemahaman Padehe dengan apa? Karena Padehe langsung membaca satu ayat udah langsung mesinkron untuk pemahamannya di situ. Nah, saya ini menggali dari mana sebetulnya ini sejarah ini. Makanya saya cari nubuatan Bapak sehingga saya diberi hikmat untuk memahami. Oh benar, kalau hanya saya mengatakan Yesus itu aja Tuhan, kalau nggak bisa saya membaca dalil yang dari belakang, tentu saya nggak percaya. Nah, makanya saya beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Haleluya, luar biasa. Itu saya percaya bahwasanya Yesus itu adalah utusan dari Sang Sumber sendiri, perantaraan kepada kita. Dia diutus kepada kita untuk menjadi Tuhan kita, menjadi bapak-bapak kita nanti di akhir zaman. Ya, karena Bapak kita yang sudah leluhur kita sudah jatuh ke dalam kebinasaan kematian dosa. Nah, inilah yang menggantikan posisinya manusia yang menggantikan posisi kedua yang benar-benar sempurna. Itu maksudnya Pak De. Ya. Jadi ini sebetulnya Bapak Pak De sekarang ini hari Minggu memberi saya peluang untuk berbicara. Kemarin-kemarin itu selalu dipotong-potong bicara saya. Jadi saya potong karena tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai Alkitab saya potong. Saya sampai menjelaskannya Pak De, udah langsung dipotong-potong. Aku nggak suka. Makanya nggak pernah saya ini, tetangga saya ini Islam, nggak pernah saya suka untuk membahas agama orang, nggak pernah saya. Kecuali mereka itu menayangkan terus, ya udahlah, imanmu dengan imanku udah jelas beda, Tuhanmu dengan Tuhanku udah jelas beda. Itu aja yang saya apa. Nah, sementara saya yang diutus di dalam dunia ini yang setahu saya adalah hanya Yesus. Tidak ada, makanya Yesus berkata, itu kutipan perkataan Yesus yang saya ambil. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28. Siapakah manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini? Barulah engkau tahu akulah dia. Itu seorang manusia yang mengklaim dirinya manusia yang paling tinggi. Nah, kita ini mengangkat manusia yang lain, itulah binasalah kita. Nah, itu maksudnya perkataan Yesus ini. Tidak pernah disebut Musa di situ, tidak pernah disebut mulai dari Adam manusia yang tertinggi, tapi hanya manusianya Yesus yang mengklaim dirinya. Barulah engkau tahu akulah dia. Aku awal dan akhir. Manusianya pun aku awal dan akhir. Itu maksudnya Pak Dehe. Jadi saya nggak berani mengangkat manusia yang lain, sekalipun dia mengaku dirinya itu saya tertinggi juga. Ya, saya juga cari dalilnya karena Bapak berbicara di dalam Mazmur 147. Ketetapan Tuhan itu tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Hanya dari turunnya tangganya itu, titipkannya tangganya itu di dalam bangsa Israel. Makanya saya percaya manusia yang dititipkan di dalam dunia ini hanya dari bangsa Israel. Kira-kira begitu Pak De. Haleluya, haleluya, luar biasa. Akhirnya Pak Elman sudah mengerti dan sudah paham. Iya, yang membantah silakan naik. Barangkali ada kawan-kawan membantah perkataan saya dengan Pak Elman, silakan naik dan dibaca dalilnya dari mana. Pak Alguitara, silakan on cam. Pak Malik, silakan on cam. Silakan berbicara berdua, silakan. Jadi merokok dulu saya tutup apa kamera saya Pak De ya. Saya merokok dulu nggak apa-apa. Iya, Alguitara, silakan.
Iya, apa ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu kita bahas? Silakan Alguitara. Oke, karena beliau tidak mau berbicara, saya turunkan dulu. Ya, Citra dari tadi Citra ini minta naik, saya naikkan sekarang. Citra, silakan. Saya tak naik Pak De, turun Pak De. Aduh, tadi disuruh naik, sudah dinaikkan minta turun. Enggak. Turun tak. Aku kau kubaptis. Sopo, silakan Om Ken. Saya jawab dulu Pak De, saya jawab dulu ini yang Taipen di bawah. Menurut Elman Hura, Yesus itu Tuhan atau apa bilangnya? Turunkan aja. Menurut Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya memang Yesus itu adalah Tuhan, dijadikan Tuhan dalam dunia ini, saudaraku. Dijadikan penguasa di dalam dunia ini, sebab ada tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Di situ ada selanjutnya perintah perkataan Yesus. Oleh karena itu pergilah di seluruh bangsa, jadikan bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah namanya Yesus sendiri yang menjelaskan Tritunggal itu. Dari mana asal Tritunggal itu? Dari perkataan Yesus sendiri, bukan dari tafsiran. Oke, itu Yesus itu adalah Tuhan saya. Silakan diskusi atau ada yang perlu disampaikan, silakan. Pak Raja, Pak Kekasih, Dewa Cinta, dan Faijan, silakan. Iya, itu sudah betul itu. Apa yang betul? Silakan disampaikan. Silakan perkenalkan dirinya, dari mana, agama apa, supaya kita paham. Saya Kristen. Ya, silakan on cam kalau Kristen. Bapak seorang pendeta ya? Ya, silakan on cam. Nanti saya jawab pertanyaanmu setelah kamu on cam, karena kita belum pernah ketemu di dunia maya. Di dunia nyata. Dunia maya belum juga saya lihat wujudmu, karena raja ini saya jarang ketemu raja. Iya, akulah seorang raja itu. Tunggu ya. Ya, silakan on cam. Iya, yang mau naik silakan on cam dan perkenalkan dirinya, termasuk si Mario ini. Iya, Pak Mario, silakan on cam. Iya, Pak Raja Naibaho, dari mana asalnya? Panas di sini, panas. Yahoo, Pak Yahoo. Yahoo, maju juga. Mahuri GP dan Iya, beras, tidak ada beras. Iya, bagaimana pendapat Pak Raja dan Pak Mario Warubu dengan narasi-narasi Pak Elman harus Indomie bantuan di sini? Kutanya dulu kamu. Nah, sudah minum kencing babi ini. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Kamu minum kencing onta selama ini. Belum tahu kau. Kenapa Apa kencing Indomie onta? selalu bantuan ke sini? Udah minum dulu kencing monyet. Kalau diniaskan kita minum kencing monyet dulu biar waras kita. Sekarang saya tukar, bukan kencing Masuk monyet. kisok kita nia sumano taah. Apa kodanya? Ini aku dan arakonya no mikir sebenarnya dari bahasamu. Ayo ulangi banasi. Ada sumano dah. Ayo ulangi banasi nasi benar. Masuk kisoki era dania sumano.
Ay baju Junifar woi. Dengan yang kau ada oleh Tengah cuma ya Padole na moku nunga hole. Ni jaku hole makau dere. Ay, kena sebuah bahasa di hari. Nah, ya Pak Mario. Bagaimana Pak Mario? Oke bang, Yahoo Fefu, Yahoo Pak Pendeta. Jangan tutup habis. Jadi Bukan yang punya di sebenarnya kurang setuju kalau diberi judul Yesus adalah Allah. Kurang setuju kali. Tapi Iya. benar yang dikatakan Pak Hura tadi, utusan. Jadi saya setuju itu. Soalnya Ya, memang Yesus itu Bang utusan Allah Bapa. betul. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus belum disebutkan di sana. Baru ada Yesus ketika di perjanjian baru. Walaupun banyak orang mengatakan sudah ada Yesus sebelum dunia ini diciptakan, tetapi belum ada di dalam Alkitab. Iya, masuk tadi penjelasan Pak Hura tadi ya, memang betul itu yang itu tadi itu sebagai utusan kuasa oleh Bapa. Memang percaya seperti itu. Jadi Tuhan saya, karena Bapa yang memberi kuasa kepada dia, jadi kita menuhankan dia gitu. Itu dari saya. Oh ya, jadi berarti dari Abang Mario ini, saya mau tanya dulu keimanan Anda ini. Ada berapa Tuhan berarti? Tipis ya kalau iman saya. Banyak tanya sama saya. Kalau itu ya saya tahu lah. Ya udahlah, saya tidak bertanya kalau begitu, biar juga Bapak selamat di sini. Madogudana igiring daohe. Pak Mario masih di Nias atau sudah di mana sekarang? Di Jambi, Bang. Oh, di Jambi. Oh, kalau saya di Cibinong, Bang. Oke, Bang, oke. Ya mau Kalau kembali. kalau mau ke Gunung Yes. Toli ya mampir di tempat saya di Sibolga ya. Oh ya, Nias Saya di Selatan, Bang. Nias Utara Rodo. Oh, Nias Barat dengan Sultan. Mandehe. Ya dulunya Mandehe tapi udah pecah sekarang jadi Kecamatan Moro. Oh ya, Mero, ya betul. Ya. Ini Bapak hari Mingguan atau Jumatan ini cara-cara yang beribadah ini? Pak Baru, Yang mana itu, Pak? Pak Baru, Pak Mario ya. Oh, Oten ini Mario. Oh, hari Mingguan ya, betengannya hari Jumat ya. Oke. Itu kata-kata halus itu, Pak. Iya. Ini Pak Nah, itu Mario aja. dengan Pak Hura nggak ke gereja ini? Enggak, saya udah enggak ke gereja dulu, ada urusan sebentar. Makanya saya pun juga ingin bercerita tentang firman Tuhan ini. Ya, itu gereja. Oh, Tuhan. kalau saya sebentar lagi mandi dan berangkat ke gereja karena saya mau menginjil juga kepada orang-orang yang sudah mengenali Yesus. Saya injilin lagi supaya tidak salah paham. Jadi sebetulnya gereja itu, bangunan itu hanya tempat orang-orang yang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, bukan di situ untuk menyelamatkan kita. Jadi makanya Yesus betul. dirikan jemaatku. Ya, maksudnya itu di dalam hati kita yang percaya kepada Dia. Kudirikan jemaatku di atas batu karang ini yang kokoh. Ya, Yang orang-orang betul. percaya kepada Dia, itu maksudnya.
Jadi itu tempat ibadah orang persekutuan itu sebetulnya bangunan Mana itu. Simpson? Ya gitu. Ya, Simpson turun dulu, Simpson dan naik lagi. Biar ku naikkan langsung kamu. Betul itu Pak Hura. Bahkan sekarang gereja dijadikan penghasilan, ya, dan suka menyindir-nyindir jemaatnya. Siapapun yang khotbah di gereja kami sering begitu, dan sudah memalukan itu sebenarnya. Tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, sudah dijadikan sekarang gereja itu nggak di sini, nggak di Nigeria, di Afrika, rapat dikit-dikit nasi bungkus, dikit-dikit nasi bungkus, sehingga persembahan dan kolekte jemaat itu habis dirampas terus buat pengurus, buat mereka makan. Kadang-kadang lah hal ziofa bunai. Betul, sama seperti rapat di Afrika kemarin nih ya, saya cerita ini fakta nyata. Karena di gereja yang saya bergereja, saya kalau melelang saya dapat nomor 1 terus. Makanya saya berkoar-koar, saya berani ngomong. Di Afrika kemarin saya ikut kebaktian, diadakan biaya Natal itu 45 juta. Wih, besar Kurang lebih. lumayan. Tetapi yang dimakan jemaat hanya ayam yang sudah kecoklat-coklatan kali 400, apa itu, 400 bungkus sama nasi. Lalu buat apa uang 45 juta itu? Kemana? Berfoya-foya. Makanya pengurus gereja dan yang suka makan-makan uang gereja, persembahan kolekte jemaat itu disusahkan oleh Allah. Karena katanya dia memberikan persembahannya untuk Tuhan, tetapi yang makan adalah pengurus gereja. Saya kritik terus itu. Betul itu. Maksud saya boleh kita makan tapi sesuai dengan porsi yang bisa. Contoh kita rapat 4 jam, bolehlah beli nasi bungkus. Jangan rapat sejam atau setengah jam nasi bungkus muncul, kue muncul, kopi muncul. Ambil di lagi. Ya, ketika saya dulu ikut pengurus gereja, tidak pernah keluar uang itu karena saya tolak. Dan mengeluarkan uang keluarin jadi pengurus. Saya mundur diri karena tidak sesuai, saya mundur. Dan saya keluar orang itu. Saya keluarkan uang saya untuk beli nasi bungkus itu, bukan kas gereja. Makanya saya berani besar mulut saya di medsos ini maupun di Facebook, saya sindir mereka karena kebenaran itu harus kita tunjukkan kepada seluruh jemaat. Iya. Udah berbeda sekarang. Seperti itulah kami di sini juga. Dikit-dikit ada perkumpulan apa ulang tahun gereja, beli biaya besar lah lo ziofaah. Nah, itu kan nggak sama-sama. Ya kadang kita kan pas-pasan. Kadang-kadang so gizi lebih ya kan. Jadilah pukul rata. ya itu. Dan yang tergila-gila jadi pengurus gereja itu biasanya orang susah. Orang susah. Karena dia makan di gereja gratis. Nasi bungkus gratis. Ada rapat ditanggung. Pulsa listrik ditanggung. Pulsa HP ditanggung. Makanya saya tolak itu. Kebetulan saya ini. Malah rungu-rungu Widan. Ada mereka di sini Bang. Ada. Saya suka nyindir kalau di Facebook saya. Facebook saya Amateo Barugo. Saya suka sindir itu. Bahkan di gereja Afrika sekarang, oknum gereja Afrika, pendeta di Afrika, oknum, selingkuh dengan pengurus gereja. Saya sudah berkoar-koar ini. Apakah ini yang kita ikutin? Apakah ini panutan kita? Sebagai jemaat biasa di Afrika, pendeta sudah punya istri, suami,
sudah punya anak, pengurus gereja juga sudah punya istri, sudah punya anak, lalu mereka selingkuh. Apakah ini yang jadi contoh bagi umat Kristen? Iya. Makanya mereka sering menyerang saya karena saya vokal berteriak, dan saya tidak takut sama siapapun. Saya takut hanya kepada Yesus dan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, betul itu, Bang. Nah, makanya tadi banyak oten-oten tidak senang kalau saya bernarasi ini, karena saya kadang-kadang kalau bernarasi ini saya sampaikan apa yang terjadi. Saya tidak mengatakan saya bela-belain. Bahkan keluarga saya adalah keluarga pendeta semua. Ada ponakan saya preses, ada abang saya pendeta, ada ponakan saya pendeta. Banyaklah keluarga kami pendeta. Dan selalu saya ingatkan mereka, kalau rapat jangan pernah beli nasi bungkus. Tetapi kata dia, itu kan yang beli-beli bukan saya yang nyuruh, tetapi pengurus gereja. Saya selalu menelpon mereka, jangan. Nah, begitulah Bang. Makanya sebenarnya kalau saya jadi pengurus gereja, itu saya tidak perbolehkan semua terjadi hal-hal nasi bungkus, apa-apa. Karena bagaimanapun kita kalau jadi pelayan Tuhan, pasti kita diberkati. Pasti. Tapi gini, Bang. Kalau orang jujur itu dia tidak pernah dikasih pengurus, apalagi bendahara. Dimusuhin, contohnya saya dimusuhin di gereja Afrika. Bahkan di gereja kami di Afrika sudah 7 tahun berturut-turut, setiap lelang saya juara 1 terus. Kalau saya ada, tidak ada pendukung saya. Mereka nanti pendukungnya 70 orang, tidak dapat juara. Walaupun perilaku mereka tidak baik, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tidak senang kalau saya ada, karena saya itu selalu kritik. Kenapa kalian makan ini? Apa yang rapat berapa jam? Nah, mereka tidak senang. Karena saya ini pingin dibangunlah sebuah tempat ibadah, bukan kita kumpulkan persembahan orang, kita makan lagi, makan B1, makan B2, nasi bungkus, kopi. Nah, itu di situ mereka tidak senang ke saya. Dan ketika mereka tidak senang ke saya berteriak-teriak terus, ya bikin malu mereka. Betul itu. Ya, begitulah cerita yang di Afrika, Mado. Ini belum terjadi di sini. Mudah-mudahan Tuhan menjauhkan hal-hal itu kepada kita. Oke lah Bang, oke. Ya. Makasih Bang, udah dinaikkan. Ya, ada marga kita dulu. Kita tutup nanti sebentar lagi karena saya mau ke gereja juga. Makasih Bang, udah dinaikkan. Ya, ada marga kita dulu. Kita tutup nanti sebentar lagi karena saya mau ke gereja. Ibu Lini Marubu, selamat siang. Halo Ibu Lini. Oke, selamat siang juga, Pak. Oke, selamat siang, Pak. Oh, bapak-bapak, selamat siang Pak. Oke, selamat Lini siang. Marubu. Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Yesus. Puji Ya, Yesus, Pak Baru. apa yang menarik Pak Barubu sehingga naik di Komal yang sangat panas ini? Kadang kita bikin apa ini Pak Baru? Merinding. Mengikuti Yesus ini kadang dalam pertanyaan tadi itu ya susah kita untuk menanggapinya gitu. Saya sangka Pak Baru udah jadi Islam ini. Wah,
Sebelum lahir Pak Barugu, Madoku yang ganteng, saya Kristen dan puji Tuhan kematianku pun tetap Kristen. Jangan terlalu muji Pak. Puji Yesus. Ya, apa yang perlu disampaikan Pak Barugu biar kita diskusikan dengan baik. Jadi ini Pak Prabowo ingin juga apa belajar ini karena kita ini Iya, matikan saja kameranya Pak. Tidak kedengaran suaranya, terputus-putus. Nah, ini salibku Pak Barugu kalau kau menganggap aku Islam nih tuh. Ini salib, mirip salib Yesus. Jadi Pak Dehe, Iya. ada yang type bahwa bersahadat aja. Beraninya Pak Dehe bersaksi tanpa dilihat Pak Dehe? Berani apa nih Pak Hura? Ada yang typing bersahadat saja Pak Dehe. Itu Jadi- yang ngomong-ngomong itu Pak Hura, itu Oten, bukan Muslim itu. Jadi makanya gue bilang, gak mungkin kita bersaksi yang gak pernah kita lihat. Yang dituntut Yesus kepada kita. Dan mati pun Kristen. Saya sudah cukup diberkati oleh Tuhan. Baik itu usaha, anak-anak. Mungkin kalau zaman dulu saya ada Nabi Salomo, saya ini sudah banyak istriku Pak Ura, bisa 100. Karena setiap saya minta kepada Bapa di surga, Bapa langsung menjawab, memberikan kepada saya. Saya bersaksi itu, hanya 1 doa saya yang tidak dijawab. Ketika saya mau mati pun Tuhan menyelamatkan saya, sembuh penyakit saya. 1,5 tahun saya sakit lalu Tuhan menyembuhkan. Kan luar biasa ini. Apalagi yang saya ragukan. Semua doa saya dijawab. Sama Pak Dehe. Banyak kali tantangan sebelum saya ini benar-benar memahami. Banyak kali tantangan. Karena saya besar-besar di lingkungan Islam dan pernah tinggal bertahun-tahun di tempat Islam. Bahkan pun juga banyak juga perempuan-perempuan Islam yang suka, bukan 1, 2, 5 orang, enggak ya, bukan. Tapi lebih dari situ. Tapi Tuhan nggak mengizinkan saya ke situ. Ya. Kalau Itu kita nggak- Tuhan yang tidak mengizinkan, kita pingin tapi Tuhan melarang, kan begitu. Nah, benar. Itulah luar biasanya kita. Karena nggak semua orang yang dipakai Tuhan itu sebetulnya, ya. Karena jangan kamu terjebak di situ anakku. Mungkin itu banyak sebetulnya Ya. tantangan saya benar kali banyak. Tapi Tuhan nggak mengizinkan saya ke tempat sana. Banyak aja sampai ditulis, maaf ya saudara Islam ya. Ada dulu mantan saya anak mantan polisi masih muda dulu, umur-umuran 22 lah aku sih. Sampai ditulis semua itu tentang bagaimana cara-caranya itu. Nah, kalau udah saya hafal itu udah bisa diterima saya menjadi anggota mereka. Saya tolak. Nah, cewek itu pun nggak mau juga, dia kuajak dia karena saya kujagain itu. Saya nggak mau memaksa dia untuk juga masuk ke tempat saya.